Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Abriani. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, jurusan Manajemen MPMC 1 B01803. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang dana pensiun. Apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Terus ada juga itu fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun bagi peserta, yang pertama itu asuransi. Asuransi itu yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua itu tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberian kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang diberikan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Yang ketiga itu pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberian serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Terus selanjutnya itu ada juga jenis pensiun. Yang pertama itu ada pensiun normal, yang dimana itu pensiun yang diberikan oleh karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contohnya, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua itu pensiun ditunda, yang dimana pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dana pensiunnya baru dibayar pada saat pensiun tercapai. Terus yang keempat itu pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya tetap dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah karyawan tersebut pensiun di usia pensiun normal. Terus ada juga jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua itu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Terus ada juga itu kelebihan dan kekurangan dana pensiun. Yang pertama itu kelebihan dari dana pensiun itu, yang pertama, jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan sehingga nantinya pekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. Yang kedua itu menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan. Terus ada juga itu kelemahannya. Yang pertama itu risiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu programnya sulit dikelola dari sisi administrasi.
Baiklah, selanjutnya itu ada juga program dana pensiun. Yang pertama itu defined benefit plan. Bisa disebut juga program pensiun manfaat pasti, yang dimana perusahaan dan karyawan memiliki perjanjian bersama. Uang pensiun yang ada akan dipotong dari gaji karyawan selama masih bekerja, serta dana dari perusahaan, sehingga penggabungan uang tersebut dapat diinvestasikan dalam jumlah berlipat. Sedangkan yang kedua itu defined contribution plan. Berbeda dengan program pensiun sebelumnya, program yang satu ini lebih menguntungkan perusahaan. Secara prosesnya, kedua belah pihak harus membayar beberapa persen di setiap bulannya, lalu nantinya akan dikembalikan kepada karyawan setelah masa kerja berakhir. Dalam hal ini, perusahaan tidak perlu memikirkan ketersediaan dana, dan jika dilihat secara umum, karyawan lebih dirugikan dalam investasi ini. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.